يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat maghrib, dan kita bersyukur karena bisa melaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini pembahasan kita adalah tentang najis pada tubuh manusia. Jadi kalau kita berbicara najis pada tubuh manusia, sekarang ada pertanyaan, apakah tubuh manusia suci atau najis? Jadi tubuh kita ini sebenarnya suci atau najis? Jawabannya adalah bahwa tubuh manusia itu pada dasarnya adalah benda yang suci. Walaqad karramna bani Adam, di dalam surat Al-Isra ayat 70 disebutkan, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Jadi kita ini makhluk yang mulia, juga makhluk yang suci. Para ulama ahli fikih mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan anak-anak Adam dan bahwa tubuh manusia itu mulia. Artinya adalah hukum tubuh manusia itu bukan termasuk benda najis, maka hukum tubuh manusia itu adalah suci. Jadi jelas bahwa tubuh kita, tubuh manusia itu hukumnya adalah suci.
Tapi biasanya muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana dengan tubuhnya orang kafir? Gimana Pak kira-kira? Kalau tubuhnya orang kafir, suci apa najis? Halo? Suci? Nah ini, bagaimana dengan tubuh orang kafir? Tadi jawabannya adalah suci. Nah, muncul pertanyaan lagi, bagaimana dengan ayat yang berbunyi innamal musyrikuna najasun? Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jadi gimana ini kesimpulannya? Hah? Apanya yang najis? Ya, jadi jangan sampai kita mengartikan Al-Quran itu secara tekstual. Makanya kalau misalkan ada orang dia nggak paham Al-Quran, dia memahami Al-Quran dengan pikirannya, bisa aneh-aneh jadinya. Saya punya teman dulu waktu kuliah sampai nggak mau salaman dengan orang yang non muslim, katanya najis. Hanya karena apa? Hanya karena pernah membaca innamal musyrikuna najasun, bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Habis salaman cuci tangan. Dia nggak ngerti makna najis di sini itu apa. Makanya bahaya kalau kita itu memahami Al-Quran dengan tanpa guru, itu bahaya. Apalagi kalau kita menafsirkan Al-Quran dengan pikiran kita, sedangkan kita ini bukan ahli Al-Quran. Ada peringatan dari Rasulullah, man fassarul Quran bi ra'yihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri secara sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Makanya nggak boleh sembarangan ya. Ketika menghukumi sesuatu langsung ambil Al-Quran, dilihat terjemahannya, kemudian iki loh, tidak bisa seperti itu. Makanya para ulama nulis kitab-kitab tafsir tebel berjilid-jilid untuk apa? Untuk memberikan penjelasan terhadap Al-Quran supaya tidak salah memahami. Begitu juga dengan hadis. Hadis itu jangan kita berpedoman pada terjemahannya saja. Kadang-kadang maknanya beda dari para ulama dalam memahami hadis itu. Makanya para ulama di samping ada kitab hadis, ada syarahnya hadis, penjelasan-penjelasan tentang hadis. Makanya saya paling nggak setuju kalau misalkan ada kalimat yang mengatakan saya itu cukup Al-Quran dan hadis saja. Kira-kira bisa enggak kita langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis? Halo? Bisa enggak? Apakah yakin di sini ini faham bahasa Arab semuanya? Tidak ada, ya, belum tentu semuanya. Apalagi orang-orang awam nggak bisa. Kita itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Al-Quran dan hadis melalui pemahaman para ulama. Makanya akhirnya dikenal mazhab. Dan mazhab yang kita kenal itu jumlahnya berapa? 4. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Sebenarnya bukan cuma 4, ada puluhan mazhab itu. Cuma yang lain selain 4 itu punah. Kenapa? Pengikutnya tidak mendokumentasikan dan tidak bisa berkembang dalam perkembangan zaman. Hanya 4 ini yang bisa terjaga dengan baik, pengikutnya banyak, murid-muridnya juga mencatati semuanya hingga sampai kepada kita. Dan banyak kadang-kadang yang bertanya, kamu itu pilih nabi atau pilih mazhab? Kadang-kadang sampai seperti itu. Itu artinya nggak faham tentang arti mazhab. Padahal kalau kita bermazhab itu artinya ikut nabi tapi melalui pemahaman ulama mazhab, dan itu jauh lebih selamat daripada kita langsung memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan pikiran kita. Ibaratnya kalau misalkan kita mau pergi ke Madura, kita berangkat sendiri bisa, tapi kemungkinan tersesat kalau kita nggak pengalaman ke sana besar. Tetapi kalau ikut saya, karena saya pengalaman di Madura, insya Allah lebih cepat, selamat, dan untuk tersesatnya kecil. Makanya hati-hati ketika memahami Al-Quran. Contohnya ini, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apa maknanya? Jumhur ulama berpendapat meski ada ayat yang menyebutkan najisnya orang musyrik, tapi sesungguhnya tubuh mereka itu tetap suci.
Ada dua alasan mengapa kita tidak mengambil ayat ini secara tekstual atau lahiriah. Yang pertama, para ulama itu mengatakan najis dalam ayat ini adalah najis secara kiasan, yaitu akidah mereka yang najis. Kenapa kok dikatakan najis? Karena mereka menyekutukan Allah, maka najis akidahnya. Yang kedua, tubuh orang kafir tidak suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kita tahu kan, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim tidak mengenal ada wudu, ada mandi wajib. Jadi mau dia sedang junub dan lain sebagainya, ya mandi-mandi biasa. Maka dia itu dalam keadaan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Karena mereka memang tidak wudu, tidak mandi wajib. Tapi kalau ditanya tubuhnya, maka tubuh mereka bukan benda najis yang apabila terkena pada badan kita harus bersuci, enggak. Jadi kalau kita salaman dengan non-muslim, dengan orang-orang selain Islam, maka itu tidak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan tubuh orang yang meninggal? Orang meninggal, tubuhnya itu sebenarnya suci atau najis? Maka dibahas di sini jumhur ulama seperti mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, semuanya sepakat bahwa jasad orang yang telah wafat itu suci. Innal mu'mina la yanjus, dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, baik dia itu hidup ataupun sudah mati, tetap suci. Qabbalan nabiyyu Utsman ibni Maz'un ba'dal maut. Nabi pernah mencium Utsman bin Maz'un setelah meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal tetap badannya itu suci. Tetapi ada yang memiliki pendapat berbeda, yaitu mazhab Hanafi. Jadi kalau kita berbicara ilmu fikih, kok di situ ada yang berbeda pendapatnya, tidak usah heran, ya, karena memang kalau berbicara fikih pasti yang akan kita dapatkan perbedaan. Masalah nyentuh istri saja, para ulama mazhab beda-beda. Kadang-kadang yang nggak pernah ngaji bingung, loh kata ustadz ini loh nyentuh istri nggak batal, kata ustadz itu loh nyentuh istri batal. Coba ngaji, insya Allah nggak bingung. Kalau yang mengatakan batal menyentuh suami istri, berarti pendapatnya siapa? Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu memang agak ketat, nyentuh sengaja atau tidak sengaja, syahwat atau tidak syahwat, yang penting kulit ketemu kulit tanpa ada penghalang, batal. Istri sendiri, apalagi istrinya orang, itu tambah parah. Berbeda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, kalau tidak sengaja, tidak syahwat, aman, tidak batal. Makanya kalau kita tawaf di Ka'bah itu, ya, wudhunya pakai mazhab Maliki. Supaya apa? Ketika mungkin saat tawaf kesentuh nggak sengaja, supaya wudhu kita tetap aman. Nah, kalau misalkan kita pakai mazhab Syafi'i, kita muter, ya, kesentuh, ya batal wudhu lagi. Batal wudhu lagi, nggak selesai-selesai akhirnya tawafnya. Makanya harus ngerti tentang masalah itu. Jadi menurut mazhab Hanafi, jenazah muslim itu najis, sehingga disyariatkan pemandian jenazah untuk mensucikan. Jadi ada pemandian jenazah itu tujuannya adalah untuk mensucikan. Jenazah orang kafir dalam pandangan mereka mazhab Hanafi tetap najis dan tidak bisa disucikan dengan memandikan. Ya, kalau jenazahnya muslim bisa menjadi suci setelah dimandikan, katanya mazhab Hanafi. Tapi kalau orang kafir jenazahnya mau dimandikan nggak dimandikan tetap najis. Nah, jasad orang muslim akan menjadi suci lantaran dimandikan. Sedangkan jasad orang kafir karena tidak perlu dimandikan, maka hukumnya najis. Jadi itu diantara perbedaan dari para ulama-ulama mazhab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini supaya nggak ngantuk. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan tentang masalah badan kita, tubuh kita.
Ya, jangan sampai ketika kita sholat justru ada najis di badan kita, malah nggak sah. Ya. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, bapak-bapak, lanjut dulu. Oke, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang najis yang keluar dari tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu memang suci. Baik manusia muslim ataupun kafir, suci. Namun tidak demikian halnya dengan benda-benda yang keluar dari tubuh manusia. Di antara sebagian benda yang keluar dari tubuh manusia itu dan hukumnya najis adalah contohnya darah, nanah, muntah, kotoran, air kencing, madhi, wadi, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama darah. Jadi darah manusia itu najis hukumnya, yaitu darah yang mengalir keluar dalam jumlah yang besar dari dalam tubuh. Jadi yang dikatakan darah najis itu kalau sudah keluar dari tubuh kita. Berbeda dengan darah yang posisinya masih mengalir di dalam tubuh, itu suci. Akan berubah menjadi najis kalau misalkan sudah keluar. Innama harrama alaikumul maitata waddama. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai dan darah. Namanya najis, maka kalau misalkan kita dalam keadaan kena darah, maka harus disucikan terlebih dahulu. Dan ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ja'atim ra'atun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu bertanya wanita itu, ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kaifa tasna'u? Aku mendapati pakaian salah seorang kami terkena darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Jadi bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang wanita jika pakaian itu terkena darah haid misalkan gitu? Qala, maka Rasulullah bersabda, tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma'i wa tandahuhu wa tusalli fihi. Rasulullah menjawab, kamu kupas dan lepaskan darah itu, lalu kamu kerok dengan ujung jari dan kuku sambil dibilas air, kemudian ia suci, kemudian ia sholat dengannya. Jadi kalau ada darah di pakaian kita, tinggal kita kerok gini, ya, berusaha untuk menghilangkan bau, warna, dan rasanya. Tapi biasanya kalau darah itu tetap warnanya masih ada, betul? Gak bisa langsung hilang. Kalau baunya bisa, rasanya belum pernah nyicipi, ya. Tapi kalau warna itu susah. Apakah lantas kalau warnanya masih ada jadi najis? Tidak. Kalau sudah ada usaha, dikasih sabun, ya, sudah usaha maksimal, masih ada warnanya, maka tetap dimaafkan dan bisa digunakan untuk bersuci, digunakan untuk sholat dan lain sebagainya. Jadi sudah menjadi suci. Nah, ini sekarang yang tadi sempat dibahas, bagaimana dengan darah di dalam tubuh manusia. Nah, darah yang mengalir di dalam tubuh itu hukumnya tidak najis. Yang najis itu darah yang mengalir keluar dari tubuh, au damam masfuha, atau darah yang mengalir. Maka orang yang menerima sumbangan donor darah dari luar, kalau donor darah itu kan biasanya disedot, betul? Nah, darah ketika masih dikreseki, anggaplah dikreseki atau diwadahi alat donor, saya tanya, itu suci apa najis? Kalau di dalam tubuh, suci. Tadi kan rumusnya kalau darah ada di dalam tubuh, suci. Kalau darah ada di luar tubuh, najis. Sekarang pertanyaannya, donor darah kan disedot. Nah, darah yang dikantongi, yang di luar tubuh kita, suci apa najis? Hah? Loh, kok nggak sesuai rumus? Coba rumusnya, darah dalam tubuh, suci. Darah di luar tubuh, najis. Pertanyaannya, donor darah habis disedot kan dikantongi, ya, sebelum dipindah kepada orang lain, suci apa najis? Nah, ini namanya nggak ikut rumus ini. Tetap rumus itu berlaku. Saat darah itu ada di luar, posisinya najis. Tetapi ketika sudah dimasukkan ke darah
ke tubuhnya orang lain, itu baru berubah menjadi suci. Jadi rumus tetap terpakai, ya. Bukan gara-gara donor darah kemudian jadi suci, enggak. Rumus tetap, kalau di dalam tubuh suci, kalau di luar tubuh najis. Ketika disedot posisi di luar, berarti berubah jadi najis. Dimasukkan lagi ke dalam tubuh, berarti berubah menjadi suci. Gitu, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya keterangannya ini, maka orang yang menerima sumbangan donor darah dari luar, ketika darah itu masih berada di dalam kantung, hukumnya najis. Ini mati lampu atau? Mati lampu, maaf. Di sini. Nah, sekarang sudah nyala. Alhamdulillah. Oke, diulangi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya ulangi, maka sudah nyala belum? Dipencet sudah dah? Belum. Maka orang yang menerima sumbangan donor darah dari luar, ketika darah itu masih berada di dalam kantung, hukumnya najis dan tidak boleh sholat sambil membawa kantung berisi darah, ya. Jadi karena posisi di luar najis, gak boleh kita pegang, kita masukkan tas terus kita sholat, gak boleh. Kita gak boleh ketika sholat itu membawa najis, ya. Tetapi bila darah itu sudah disuntikkan ke dalam tubuh seseorang, maka darah yang sudah masuk ke dalam tubuh itu tidak terhitung sebagai benda najis lagi, tapi sudah berubah menjadi suci. Itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan darahnya syuhada? Orang yang berperang dengan orang kafir di jalan Allah, syuhada. Orang yang mati syahid. Ya, sudah muncul. Nah, ini. Jadi umumnya para ulama itu sepakat mengatakan bahwa darah orang yang mati syahid itu hukumnya tidak termasuk najis. Beda dengan darah-darah pada umumnya. Ini perkecualian. Ini yang enggak masuk rumus tadi. Kecuali darahnya syuhada. Zammiluhum bidimaihim fa innahu laisa kalmun yuklamu fillahi illa ya'ti yaumal qiyamati yadma launuhu launud dami wa rihuhu rihul miski. Bungkuslah jasad mereka syuhada sekalian dengan darah-darahnya juga. Sesungguhnya mereka akan datang di hari kiamat dengan berdarah-darah, warnanya warna darah, namun aromanya seharum kasturi. Jadi kalau orang yang mati syahid langsung dengan darah-darahnya langsung ya dipendam, dimakamkan. Jangan malah dibersihkan, itu nanti akan jadi saksi. Berbeda kalau kita yang matinya mati normal, ada darahnya, itu dibersihkan. Najis-najisnya dibersihkan, kotoran-kotoran yang ada di perut, ya, tekan sampai keluar semuanya, pipis-pipis dan BAB dan lain sebagainya, baru dimandikan. Itu berbeda dengan kita yang meninggal secara normal. Namun para ulama mengatakan darah syuhada yang suci itu hanya bila darah masih menempel di tubuh mereka. Jadi yang suci itu yang menempel di tubuhnya. Ya, habis kena sabetan pisau, darah semuanya nempel di tubuh, itu suci. Sedangkan bila darah itu terlepas atau tercecer, ya, di tanah dan lain sebagainya, maka hukumnya tetap hukum darah seperti umumnya, yaitu najis. Jelas sampai di sini tentang masalah darah? Oke, kita lanjut. Oke, sebelum dilanjutkan ke poin kedua, muntah, ada pertanyaan?
Oke, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana baju yang terkena darah nyamuk? Apa dihukumi najis? Jadi kalau misalkan nyamuknya kita keplak, ya, nempel, das, najis. Kenapa? Karena yang membuat darahnya muncul itu siapa? Kita. Tapi kok tiba-tiba darah, ninggalkan darah, nyamuk nempel, kok tiba-tiba di badan kok ada darah, itu dimakfu. Faham bedanya? Tapi kalau kita yang ngeplak, itu baru najis. Ibaratnya juga ada jerawat, ya, jerawatnya wis mau pecah, terus kita pecah, nah itu najis, batal sholatnya. Kenapa? Karena yang membuat keluar darahnya siapa? Kita. Tapi kalau keluar sendiri lagi sholat kok tiba-tiba keluar sedikit darah, itu dimaafkan. Oke? Jadi kalau di baju, iya sama, ya. Jadi kalau darah nyamuk di baju, ya, kalau keluarnya sendiri kok meninggalkan dan tidak kelihatan, apalagi cuma sedikit tidak banyak, itu dimaafkan, ya. Luka misalkan, ya dilihat secara urf itu kebiasaan. Kalau menurut kita darah yang menempel di pakaian atau yang keluar di badan kita itu banyak, itu najis dan batal sholatnya. Tapi kalau cuma keluarnya dikit, ya, misalkan bisul, ya, lagi sholat bisulnya pecah, ya, tapi cuma pecahnya cuma keluar dikit, itu dimaafkan. Tapi kalau bisulnya wis kelihatan, kan kita bisa membayangkan, waduh banyak darahnya, itu baru najis. Nah ini urf namanya, kebiasaan. Kalau misalkan sak tetes menurut kita banyak apa enggak? Jadi menurut kebiasaan kita, ya, nggak bisa ukurannya 1 liter baru dikatakan banyak, enggak, ya, nggak bisa. Kalau kita bertanya kepada orang, oh dikit, nah itu namanya urf, ukuran kebiasaan. Wih banyak darahnya. Loh, kalau orang-orang ngomong kayak gitu, itu berarti banyak, ya. Itu istilah dalam fikih namanya urf, ukuran kebiasaan, tidak bisa ditimbang, ya. Misalkan ini kalau ukurannya berapa, volumenya, nggak bisa, ya. Justru malah menyulitkan. Sesuai dengan kebiasaan, kalau kita mengatakan itu sedikit berarti sedikit, kalau kita mengatakan itu banyak berarti itu banyak. Ada lagi pertanyaan? Monggo, monggo Bah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ya, ya, ada jenazah mungkin kena suatu penyakit, ya, penyakit apa saja, sudah dimandikan, sudah dikafani, kok masih ada darah, itu sudah dimaafkan, Mbah, ya, nggak usah dimandikan lagi, ya. Saat dimandikan itu sebenarnya sudah dibersihkan, ya, karena mungkin penyakit akhirnya ada yang keluar mengalir dan lain sebagainya, nggak usah dimandikan ulang, wis langsung tinggal disolati kemudian dikuburkan, itu sudah dimaafkan. Yang penting sudah secara maksimal dibersihkan saat memandikannya itu. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah muntah. Nah, muntah kalau dalam pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dikatakan muntah, air kencing dan kotoran manusia adalah benda najis. Muntah itu najis. Dasarnya karena muntah adalah makanan yang telah berubah di dalam perut menjadi sesuatu yang kotor dan rusak. Makanya kalau kita muntah saat berpuasa, apalagi kalau muntahnya sengaja itu batal. Kalau muntahnya tidak sengaja, puasa kita itu tidak batal. Tapi hati-hati, ya, habis muntah jangan menelan ludah. Kenapa? Karena masih ada bekas muntah. Harus seperti apa? Harus kumur-kumur terlebih dahulu baru bisa menelan ludah. Itu kalau mazhab Syafi'i. Jadi muntah itu najis. Kalau mazhab Hanafi mengatakan muntah itu najis apabila memenuhi mulut dan jumlahnya
besar. Sedangkan bila tidak seperti itu hukumnya tetap tidak najis, dan ini adalah pendapat yang dipilih dari Abu Yusuf. Nah, ini berdasarkan ukuran ya, ukuran yang seperti tadi. Kalau menurut kita cuma sedikit sudah gak najis. Tapi kalau menurut kita banyak yang keluar maka itu najis. Nah, kalau mazhab Maliki mengatakan muntah itu najis bila telah berubah dari makanan menjadi sesuatu yang lain. Tapi karena kita bermadhab Syafi'i, ya sudah kita ikuti pendapat dari mazhab Syafi'i bahwa muntah itu termasuk najis, mau sedikit ataupun banyak. Juga termasuk air kencing itu najis, kotoran manusia juga termasuk najis. Cara mensucikannya gimana? Najis mutawassithah ya. Jadi muntah itu termasuk najis mutawassithah. Kita buang dulu muntahnya, kemudian kita hilangkan bau, warna dan rasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kotoran. Jumhur ulama khususnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi menegaskan semua benda yang keluar dari tubuh hewan lewat depan atau belakang itu najis. Ani bin Mas'udin anna nabiyya talaba minhu ahjarul istinja'i fa ata bihajaraini wa rawsatin fa akhadha al-hajaraini wa rama bir-rawsati wa qala hadza riksun. Nabi itu pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud sebuah batu untuk istinja. Kemudian Ibnu Mas'ud itu memberi 2 batu. Terus nyari 1 batu gak nemu. Yang ditemukan adalah kotoran binatang yang sudah kering, diberikan kepada Rasulullah. Yang 2 batu diterima, yang kotoran kering itu dibuang. Nabi mengatakan ini najis, maka kotoran itu najis. Tetapi yang perlu kita ketahui juga, pendapat mazhab Hambali menyebutkan air kencing dan kotoran hewan yang halal dagingnya atau halal air susunya bukan termasuk benda najis. Pernah nggak dengar seperti itu? Hah? Makanya jangan heran ya, teman-teman salafi ini pakai pendapat ini. Jadi kotoran atau kencing hewan yang halal dimakan, contohnya onta. Makanya kalau di Mekah kencing onta diminum sebagai obat. Kenapa? Rumusnya ini mengikuti pendapat mazhab Hambali. Tapi kalau kita, karena kita ini bermazhab Syafi'i, kencing onta termasuk najis. Kalau kita meminumnya meskipun itu sebagai obat, maka hukumnya haram. Makanya kalau dakwah itu ya harus disesuaikan. Ada ustadz ya malah diviralkan di Indonesia, akhirnya membuat umat-umat yang ada di Indonesia bingung. Wong di sana itu mazhab Hambali, kok malah dipraktekkan di sini. Makanya harus bijak. Ya, kalau berdakwah di mayoritas mazhab Syafi'i, sampaikan biar orang-orang yang awam itu tidak bingung. Ya, makanya kalau di sana lagi sholat kok ada kotoran merpati ceplok. Ya, merpati kan banyak. Ya. Kalau di menuju perjalanan menuju ke Masjidil Haram banyak kan. Saya pernah jalan tiba-tiba dari atas ceplok di kepala, tapi saya jijik tetap ya. Meskipun kalau mazhab Hambali itu suci, kalau saya tak basuh sampai berkali-kali. Makanya tetap sholat kalau orang-orang yang bermazhab Hambali. Ya, merpati kan hukumnya halal dimakan, berarti kotorannya suci ya. Tapi kalau kita beda, semua kotoran najis. Itu ya. Makanya kadang-kadang ada yang viral itu. Kotoran binatang yang halal dimakan suci. Ya berarti pakai pendapatnya mazhab Hambali. Tapi kita bukan mazhab Hambali, kita mazhab Syafi'i, jadi kita ikuti saja biar tidak bingung. Oke, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan sampai di sini. Monggo kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, monggo, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan keringat? Ya. Ada yang berkeringat sekarang pas tarawih. Ya, coba bayangkan kalau seandainya keringat najis. Berapa orang yang batal sholatnya gara-gara keringat kita keluar? Ya, keringat itu suci. Ya, cuma ya mungkin kecut dan lain sebagainya itu beda cerita. Ya,
Banyak juga yang nanya, Ustadz bagaimana dengan umbel? Ingus. Coba, suci apa najis? Suci, cuma menjijikkan ya. Meskipun suci ya ojo ditolet-toletkan ke sebelahnya ya. Suci itu. Ya, tapi ya jangan jorok juga ya. Bayangkan saja kalau seandainya umbel itu najis. Orang yang flu kasihan, sholat krot gitu ya, batal itu sholatnya. Kenapa? Karena ada najisnya. Makanya umbel suci. Terus apa lagi? Air liur. Air liur suci apa najis? Air liur itu diperinci. Ya, kalau misalkan air liur saat keluar posisi kepala di atas lebih tinggi daripada perut, itu suci. Karena apa? Keluarnya dari arah kepala, dari arah otak. Tapi kalau posisi perutnya yang lebih tinggi daripada kepala, itu keluarnya dari perut, ya, campuran dari kotoran, najis. Makanya kalau orang yang sholat Jumat tidur ngiler, berarti najis apa suci? Ya suci, ya. Cuma jorok gitu aja ya. Diseruput, kaget cerot gitu ya. Nah kalau lagi puasa batal itu, ya. Gak boleh nyeruput iler yang sudah keluar. Ya, ludah itu boleh ditelan kalau orang berpuasa selama posisinya ada di dalam mulut. Tapi kalau sudah keluar dari mulut tidak boleh ditelan lagi. Cuma suci. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Silakan sebelum dilanjut. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya yang keempat, mani, madi, wadi. Coba di antara tiga ini yang najis yang mana? Mani suci apa najis? Suci mani itu. Madi najis. Wadi najis. Jadi yang najis yang keluar dari kemaluan itu tiga: air kencing, madi, wadi. Mani suci. Air kencing, madi, wadi membatalkan wudhu. Air mani gak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan untuk mandi wajib. Ya. Sekarang pertanyaannya, padahal mani itu suci, lah kok disuruh mandi wajib? Sedangkan kencing najis, lah kok cuma disuruh wudhu? Kenapa itu? Kok malah ringan? Najis, anunya apa? Najis cara menghilangkannya ringan, wudhu. Mani suci, ya, cara menghilangkannya mandi wajib, berat. Kenapa itu kira-kira? Kok nggak dibalik aja? Hah? Loh itu kemudahan Islam itu. Coba bayangkan orang kencing bisa berkali-kali ya. Apalagi kalau beser kencing, terus pagi kencing, jam 8 kencing, jam 10 kencing, ya kan? Coba bayangkan kalau kita kencing harus mandi wajib, berapa kali kita mandi wajib? Loh kan? Berbeda kalau mani, apa keluar setiap jam? Enggak kan? Enggak ya. Bisa 1 minggu sekali. Kalau Bang Toyib 2 bulan 3 bulan baru ya. Itu pun kalau ya gitu. Makanya Islam itu ya gampang, wis paham, tidak menyulitkan. Jadi yang suci itu mani, yang najis adalah madi, wadi, dan air kencing. Kalau pengen tahu ciri mani 3. Yang pertama, baunya ketika basah seperti bau adonan roti dan tepung. Sedangkan ketika sudah mengering seperti bau telur. Kalau nggak percaya nanti malam coba. Ya, saya ya nggak ikut-ikutan. Nggih, Bu, nggih, nanti dicek sendiri. Yang kedua, keluarnya memuncrat. Terus yang ketiga, ada rasa nikmat ketika saat keluar. Maka kalau salah satu dari 3 ini terjadi, tanda-tandanya berarti itu air mani. Berbeda dengan madi dan wadi. Kalau madi itu orang melihat cewek lewat terus terangsang keluar, nah itu bukan mani. Ya, jadi keluar aja, nggak ada rasanya, nggak ada apa-apanya. Sedang syahwat keluar, itu namanya madi, tinggal dicuci saja, kemudian wudhu. Kalau wadi karena kecapean, habis angkat-angkat ini, terus pipis, habis pipis keluar kayak kental-kental keluar terakhir, itu namanya wadi, juga najis. Tinggal dibersihkan, kemudian berwudhu. Jadi itu. Kalau yang lagi tidak koitus, kalau apa? Tidak koitus. Tidak koitus, apa tetap mandi? Tidak. Koitus. Apa koitus itu? Keluar mandi.
Tidak keluar mani, apakah mandi? Oh, suami istri berhubungan, tidak keluar mani, apakah wajib mandi? Yang menyebabkan wajib mandi itu masuknya ini ke itu, meskipun tidak keluar itu. Iku wah anak arek-arek cilik wah nanti WA-an aja bah. Japri aja bah ya. Ya. Nanti kalau sudah besar tak jawab ya. Kalau bingung opo iki abah nanya opo bingung baik. Jadi yang menyebabkan mandi wajib tidak hanya saat keluar mani, tapi berhubungan tanpa ada keluar sesuatu itu tetap wajib mandi. Wes ternyata habis waktunya. Iki ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki tak cepetin iki. Oh ya wes karena waktunya habis. Nah, ini yang terakhir, benda-benda yang sumbernya berasal dari dalam tubuh manusia tapi hukumnya bukan termasuk najis. Artinya apa? Suci. Contohnya air liur suci dengan perincian tadi. Yang kedua dahak ya. Dahak gitu ya. Itu suci, tapi ya jangan dibuat mainan. Iki katanya Ustadz suci jadi gitu kan. Ya ojo, itu namanya kurang ajar, oke? Okay? Suci. Ingus suci. Air mata itu suci. Ya. Apalagi kira-kira? Duh, ya sudahlah, wis selesai kok. Ada lagi pertanyaan? Nggih, Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Keputihan, ya, ya, itu sejenis itu ya, sejenis itu. Kalau misalkan ibu-ibu kena keputihan, maka cara wudhunya itu jangan wudhu sebelum masuk waktu. Nunggu masuk waktu. Jadi kalau ibu-ibu itu keputihan, kalau laki-laki itu beser, dikit-dikit keluar ya, pipis gak jelas, gak terasa, tiba-tiba basah. Itu caranya nunggu saat masuk waktu. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak ini sama, nunggu saat masuk waktu. Kemudian ketika azan misalkan baru dibersihkan ya. Kalau laki-laki kalau beser kemudian diikat pakai karet ya jangan ya. Cari apa gitu lah sebagai penutup. Kalau ibu-ibu pakai pembalut dan lain sebagainya baru sholat gitu ya. Tetap najis itu ya karena keluarnya dari kemaluan. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Sudah ya, Isa ya? Sudah Pak ya? Oke, mungkin pembahasan kita sampai di sini. Besok pembahasan berikutnya adalah tentang cara berwudu insyaallah. Kalau nggak salah urutannya nanti cara ya fikih wudu ya untuk pembahasan berikutnya. Nanti setelah fikih wudu ada fikih tayamum. Setelah fikih tayamum ada fikih mandi wajib dan fikih-fikih yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.